Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Erlinda Rini Putri dari kelas manajemen 22A dengan NPM 2241141. Di video kali ini saya akan membahas tentang manajemen risiko bisnis. Risiko bisnis. Menurut Badan Sertifikasi Manajemen Risiko tahun 2007, risiko bisnis adalah sesuatu yang terkait dengan posisi kompetitif perusahaan dan prospek perusahaan untuk berkembang dalam pasar yang senantiasa berubah. Sedangkan menurut Deharjo Putro 2008, risiko bisnis adalah potensi penyimpangan hasil koperasi atau nilai perusahaan dan kekayaan pemegang saham, dan hasil keuangan karena perusahaan memasuki suatu bisnis tertentu dengan lingkungan industri yang khas dan menggunakan teknologi tertentu. Risiko bisnis merupakan salah satu jenis risiko yang tidak dapat ditransfer ke pihak lain. Sekali perusahaan terjun ke bisnis tertentu, maka saat itu juga perusahaan akan langsung menanggung risiko bisnis. Hal terpenting adalah bagaimana memastikan bahwa selera manajemen terhadap risiko terdapat memenuhi prinsip semakin tinggi, risiko semakin tinggi juga ekspektasi hasil high risk high return. Dan bahwa disimpulkan bahwa risiko bisnis adalah risiko yang terkait dengan posisi kompetitif perusahaan, prospek perusahaan untuk perkembangan dalam pasar yang senantiasa berubah. Ada juga sektor usaha dan risiko bisnis. Semua usaha memiliki kekhasan risiko bisnisnya masing-masing. Kunci kesuksesan menghadapi risiko adalah adanya pengendalian dan sikap kehati-hatian dalam berusaha. Ketika sebuah perusahaan udah baru mulai, perusahaan disarankan untuk memiliki referensi dan pengalaman sebanyak mungkin. Referensi bisa dapat dari rencana bisnis perusahaan, sehingga kegagalan dalam berbisnis dapat diminimalkan. Aspek anggaran prediksi penjualan dan keuntungan, prediksi masa penurunan penjualan, penciptaan produk baru, gaya gaji karyawan, dan keputusan investasi merupakan hal-hal yang perlu dirumuskan secara matang sebelum sebuah usaha dimulai. Sedangkan faktor pengalaman akan didapatkan dalam jangka panjang. Yang penting, suatu perilaku usaha itu harus mampu untuk fokus dalam berusahanya. Berikut beberapa contoh dan beberapa sektor usaha non-keuangan. Yang pertama itu ada bisnis pertanian. Resikonya produk yang dihasilkan mudah busuk atau tercepat kadaluarsa. Harus disimpan di tempat yang aman dan bersih. Dan serangan hama penyakit serta naik turunnya harga pupuk. Solusinya yaitu menjual produk yang tepat waktu, jumlah yang dipanen sesuai dengan daya beli konsumen, memiliki lemari pendingin, menjaga suhu produk, menjaga ketersediaan pestisida, dan melakukan manajemen penghematan pupuk. Lalu di bisnis peternakan yaitu produk yang dihasilkan rawan penyakit seperti ayam, sapi, dan lain-lain. Dan kualitas dan mutu ternak mempengaruhi hasil pengembangan ternak ke depan serta harga jual di pasar. Solusinya itu perusahaan memiliki ketersediaan obat-obat, perusahaan memerlukan perhitungan biaya mendatangkan dokter hewan, perusahaan harus memantau dan melihat kualitas dan mutu bibitnya. Lalu yang keempat ada bisnis minyak dan gas, yaitu produk bahan tambang seperti migas bergantung pada kondisi alam. Jika gempa dan mengalami kerusakan hebat seperti putus pipa, harga migas naik turun dan tidak stabil. Solusinya perusahaan memantau kondisi pada secara berkala, perusahaan memakai bahan pipa yang terjamin kualitasnya, dan perusahaan harus memiliki cadangan dan lindungan nilai atau hedging dengan tujuan agar kondisi migas yang produktif. Ada juga penerapan manajemen risiko bisnis. Penerapan yang pertama adanya pengawasan aktif dari Dewan Komisaris atau Direksi, adanya kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko, adanya proses identifikasi pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi untuk risiko bisnis. Adanya sistem-sistem pengendalian intern. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi yaitu adanya kewenangan dan tanggung jawab Dewan Direksi dan Komisaris, terdapat sumber daya manusia, dan organisasi manajemen risiko bisnis yang mendukung pertanggungjawaban. Lalu ada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit.
Yang pertama ada strategi manajemen risiko, kebijakan dan prosedur, serta limit. Selanjutnya ada proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi untuk risiko bisnis. Yang pertama ada identifikasi risiko bisnis, yaitu perusahaan harus mengidentifikasi dan mengelompokkan deviasi atau penyimpangan sebagai akibat tidak terrealisasinya atau tidak efektifnya pelaksanaan rencana bisnis yang telah ditetapkan, terutama yang berdampak signifikasi terhadap pemodalan perusahaan. Dan pengukuran resiko bisnis dalam upaya mengukur sejauh mana risiko bisnis, risiko yang sering dipakai adalah degree of operation leverage atau DOL. Risiko ini adalah perubahan laba operasi dengan perubahan penjualan. Lalu rumus degree of operating leverage atau DOL, yaitu DOL sama dengan dalam kurung EBIT pangkat 1 dikurang EBIT pangkat 0 dalam kurung per EBIT 0 per dalam kurung sales 1 dikurang sales 0 dalam kurung per sales 0, dimana EBIT yaitu EBIT 1 yaitu laba operasi suatu perusahaan, EBIT 0 laba operasi sebelum perubahan, sales 1 yaitu penjualan sesudah perubahan, dan sales 0 yaitu penjualan sebelum perubahan. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi DOL. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya DOL, yaitu tingkat kompetensi industri dan struktur biaya. Menurut Tijohar Putro 2008, semakin ketat persaingan, semakin kecil margin yang akan didapat perusahaan. Akan terjadi perang diskon sebagaimana pernah terjadi di bisnis telekomunikasi. Hampir semua bisnis retail di Indonesia saat ini, pola persaingan diskon ini akan memperkecil DOL perusahaan. Dan menurut Travel tahun 2012 menyatakan bahwa kapabilitas yang nyata dimiliki sebuah perusahaan dan menjadi keunggulan dalam bisnis yang berorientasi pasar. Dan di antara kapabilitasan yang penting dimiliki oleh sebuah perusahaan adalah memiliki biaya overhead yang rendah. Oke, segitu saja materi dari saya. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.